Ini bukan lagi misi penjaga perdamaian biasa. Ini sudah berubah menjadi medan perang aktif. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menegaskan bahwa pasukan Unifil Indobat TNI saat ini bukan lagi berada di Blue Line, melainkan sudah masuk ke War Zone. Sebuah pernyataan yang bukan sekadar opini, tetapi alarm keras bahwa situasi di Lebanon telah berubah drastis. Karena di lapangan, bukan hanya baku tembak yang terjadi setiap hari, tetapi pasukan Israel dilaporkan sudah maju hingga 7 km dari garis Blue Line, mendekati bahkan melampaui zona yang seharusnya menjadi area netral. Artinya satu hal, pasukan penjaga perdamaian kini berada tepat di tengah konflik. Apa itu Blue Line dan kenapa penting? Untuk memahami seberapa serius situasi ini, kita harus memahami satu hal krusial. Apa itu Blue Line? Blue Line adalah garis demarkasi yang dibuat pada tahun 2000 untuk memisahkan wilayah Lebanon dan Israel. Ini bukan perbatasan resmi, melainkan garis pemisah militer. Selama puluhan tahun, disinilah pasukan Unifil, termasuk TNI, bertugas menjaga stabilitas, mencegah konflik, dan memastikan tidak terjadi eskalasi militer. Namun sekarang, garis ini mulai kehilangan maknanya, karena konflik telah melampaui garis itu sendiri. Realita di lapangan. Sejak awal tahun 2026, konflik antara Israel dan Hizbullah kembali meningkat secara signifikan. Serangan udara, peluncuran rudal, hingga operasi darat terjadi secara bersamaan. Israel tidak lagi hanya bertahan di perbatasan, tetapi mulai melakukan penetrasi ke wilayah Lebanon Selatan. Bahkan terdapat indikasi upaya untuk menguasai wilayah yang lebih dalam sebagai zona penyangga. Dampaknya sangat besar. Ratusan ribu hingga jutaan warga mengungsi, korban terus bertambah, dan situasi kemanusiaan semakin memburuk. Dan yang paling mengkhawatirkan, pasukan penjaga perdamaian ikut terdampak langsung oleh konflik ini. Indobat dalam bahaya nyata. Dalam beberapa waktu terakhir, prajurit TNI yang tergabung dalam Indobat menjadi korban di area misi Unifil. Ada yang gugur, ada pula yang mengalami luka akibat ledakan dan serangan di sekitar wilayah operasi. Ini bukan situasi normal dalam misi perdamaian. Dalam doktrin peacekeeping, pasukan seharusnya berada di zona yang relatif aman. Namun sekarang, mereka berada di tengah pertempuran aktif. Ancaman datang dari berbagai arah, mulai dari ledakan IED, serangan artileri, hingga potensi tembakan lintas pihak yang sulit diprediksi. Inilah yang disoroti oleh Presiden ke-6 SBY, bahwa secara de facto, status misi telah berubah dari peacekeeping menjadi bertahan hidup di zona perang. Mengapa bisa terjadi? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa situasi ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada 3 faktor utama. Pertama, eskalasi konflik regional yang semakin luas dan sulit dikendalikan. Konflik ini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dinamika geopolitik Timur Tengah yang lebih kompleks. Kedua, strategi militer Israel untuk menciptakan buffer zone dengan mendorong masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Artinya, wilayah yang sebelumnya relatif aman kini berubah menjadi area operasi militer aktif. Ketiga, posisi Unifil yang berada di tengah tanpa mandat ofensif. Pasukan penjaga perdamaian tidak memiliki kewenangan untuk menyerang. Mereka hanya bisa bertahan dan melakukan pengamatan. Akibatnya, ketika dua kekuatan bertempur, Unifil berada di posisi paling rentan, tidak bisa melawan secara penuh, dan tidak bisa mundur dengan mudah. Dampak bagi Indonesia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar misi luar negeri. Ini menyangkut keselamatan prajurit dan keputusan strategis nasional. Saat ini, ada 3 opsi yang secara realistis bisa diambil. Pertama, tetap bertahan dalam misi Unifil dengan segala risiko yang ada demi menjaga komitmen internasional. Kedua, melakukan relokasi pasukan ke wilayah yang lebih aman, sesuai dengan dinamika situasi di lapangan. Dan kabar terakhir memang Panglima TNI memerintahkan prajurit Indobat untuk tetap berada dalam bunker. Ketiga, melakukan penarikan pasukan sebagai langkah paling aman, namun dengan konsekuensi terhadap posisi Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Setiap opsi memiliki risiko dan dampak yang tidak kecil, dan inilah dilema yang sedang dihadapi. Apa yang terjadi di Lebanon hari ini adalah bukti bahwa batas antara damai dan perang bisa hilang dalam waktu singkat.
Blue Line yang selama ini menjadi simbol stabilitas kini hanya tersisa sebagai garis di peta. Karena di lapangan, realitasnya jauh berbeda. Peluru tidak mengenal garis batas. Dan bagi prajurit TNI Indobat, ini bukan lagi sekadar misi penjaga perdamaian. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup di tengah konflik bersenjata.